Silakan. Oh, tanya. Baik, baik, baik. Ini nih, saya mau nanya Roma 14 nomor 9 coba. Hmm. Bacakan. Tadi kau di room Kian Santang katanya di kick ya? Ya kayak gitu memang kualitas komal kalian sekarang udah buntu kick. Jadi rasanya turun-turun. Ah, itu Ag- kualitasnya. Jadinya apa mau kita Kau yang banggakan, Pak? gak ada ilmu masalahnya. Kalau saya memang bisa dibantah, kenapa diturun? Kenapa di kick? Karena mereka udah Ah, buntu, makanya gitu modelnya. Kick lah ah, jadinya. Sat. nih, pertanyaan saya, lihat. Hmm. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia Hmm. menjadi Tuhan, baik atas Ya, orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Pertanyaan ya, saya, kalau Yesus ini kagak modar, kagak mati, berarti batal jadi Tuhan. Hah? tidak, tidak. Loh, syarat menjadi Tuhan mati dulu, lalu hidup kembali, supaya Hmm. menjadi Tuhan. Syarat jadi Tuhan di sini Iya, mati lalu hidup. dengarkan Ustaz. Itu kan kok banyak Paulus di Roma, ya. Kepada orang-orang di Roma, ya. Bagaimana orang-orang Roma itu ya tidak meyakini Yesus, ya. Tapi setelah Paulus menceritakan kisahnya Yesus yang dia itu melakukan mujizat, dia dibunuh di salib, dia bangkit hidup kembali dan naik ke surga. Orang jadi percaya kalau Yesus itu tidak mengalami kematian, ya tidak mendapatkan uh, penyiksaan itu di dalam tiang salib dan dia bangkit hidup kembali. Bagaimana orang percaya akan pernah percaya Yesus sebagai Tuhan? Lah, Junjungannya tidak lah, pernah percaya junjungan. saya nggak tanya itu. Kalau Hmm. Yesus ini kagak mati, apakah dia batal jadi Tuhan? Oke, Yesus itu ya jadi Tuhan karena dari dasar iman orang percaya, ya. Sekarang gini Salah, Ustaz, kata ya, kata, dengarkan. kata Paulus Ah, mati dulu, lalu hidup supaya jadi hmm. Tuhan. Kayak gitu. Ya iya. Orang-orang Nah, kalau dengarkan. Contohnya, kalau dengarkan dulu dia Ustaz, kalau dengarkan. kalau dia nggak mati, batal jadi Tuhan. Dengar dulu Ustaz. Di saat Yesus itu disalibkan, ya, tentara Romawi yang menombak lambung Yesus, ya. Pertama itu dia diejek dia, ya, karena dia tidak percaya kepada Yesus. Tapi setelah dia melihat nyatanya Yesus itu, ya, dunia goncang, ya, bait suci terbelah, ya. Dia mulai timbul kepercayaan, iya orang benar. Sedangkan Pilatus saja, orang ini tidak ada salah, orang ini orang benar. Itu Pilatus aja merubah merubah mindset pikirannya bahwa Yesus ini adalah Jor, orang jor. benar. Kan itu. Inilah pantas pantas aja kau di-kick oleh Kian Santang, gak nyambung. Dengarkan. Iya, dengarkan Nggak dulu. nyambung, Jadi pantas orang aja kau di-kick dengarkan dulu. Kian Santang. Dengarkan, Yang dengarkan. kutanya jor, yang kutanya gini ya, kalau Yesus itu nggak mati, berarti batal nggak jadi Tuhan? Sekarang bagaimana dia jadi Tuhan kalau orang dia tidak yakin? Kan karena dia yakin makanya Yesus sebagai Tuhan. Contohnya gini Kalau Ustaz ya. Yesusnya kalau Yesusnya nggak mati, batal jadi Tuhan. Ya tetap dia jadi Tuhan, tapi bagi orang yang beriman dia tidak Tetap. akan jadi Tuhan, dia tidak mengimani. Lalu gimana? Salah kata Paulus ini. Syarat jadi Oke. Tuhan itu mati lalu hidup Oke, dulu, gini, saya kasih lalu contoh hidup dulu. lagi. Gini Ustaz, saya kasih analogi. Ya, bagaimanapun saya menjelaskan tentang Yesus, bagaimana yang lakukan mujizat, apa yang didapatkan oleh Yesus dari Allah Bapa. Karena Ustadz tidak dasarnya dari dasar keyakinan, tidak akan pernah Yesus jadi Tuhan sampai kapanpun. Tapi coba Anda menerima dengan akal Anda itu meyakini bahwa oh ya terjadi seperti ini, kisah nyatanya ada. Ya pasti Anda meyakini kata Tuhan itu yang kita meyakini dan menyembah Dia, sesuatu yang kita yakini kita sembah, itu namanya Tuhan. Nafsu Anda pun kalau Anda meyakini mengikuti hawa nafsu Anda berarti menuhankan hawa nafsu. Itu kata Tuhan. Ya Ya kan? dipikir-pikir juga lah yang disembah. Hmm. Masa yang disembah manusia, Ya sebabi-babinya iya. babi nggak nyembah babi dia. Iya, sekarang gini. Anda mengatakan Ah, mengatakan seperti itu. Tapi dia jelas kalau dia mengatakan Tuhanmu ada nggak? Ada. Adanya apa? Jadi dijelaskan. Dia tahu apa yang disembah. Sekarang aku tanya, Ustaz tahu nggak apa yang disembah Ustaz? ya tau lah. Oke, jelaskan. Yang disembah Ustaz itu apa itu bernama Allah itu? Oh, Allah Subhanahu wa taala adalah Hmm. zat maha pencipta langit dan bumi.
Berarti mempunyai yang kita sembah sifat itu yang zat. adil. Iya, zat Allah gitu. Berarti menyembah zat. Bukan zat kimia, zat padat, Iya, zat saya cair, tahu. Zat bukan. itu Ya, eksistensi keberadaan lu, Pak. Aku tahu. iya Ini bolak-balik eksistensi jawaban keberadaan. dia, ya. Allah Ah, itu zat, berarti eksistensi keberadaan. Oke, adanya Allah itu apa rupanya? Karena makanya disembah. loh, karena ada saya. Hah? Berarti kalau menyembah Allah harus menyembah Ustaz Ucup. Lah, enggak. Bukti adanya Jadi yang Allah disembah karena apa? ada saya. Bukti ada Iya, Allah, adanya Allah karena ada saya. iya. Yang saya tanya, kan Anda kan Ah, mengatakan orang yang menuhankan di luar Allah itu yang menuhankan tidak benar. Jelas dia bisa iya. menjelaskan Tuhannya apa, yang disembah apa. Sekarang saya tanya, Ah, orang yang Anda salah, orang Anda katakan salah menuhankan itu, sekarang bertanya balik kepada Anda. hmm. Sekarang ditanya, Tuhan Anda itu apa yang disembah yang bernama Allah itu apa? Dan Anda bilang tadi Adalah zat. zat yang tidak sama dengan Hmm, makhluk. Laisa kamislihi syai wa huwas hmm, samiul basir. Dia berbeda dengan hmm, segala sesuatu. Tuh. hmm, Terus la tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dipandang dengan mata. hmm, Terus qul huwallahu ahad. Dia itu esa. Lam yalid wa lam yulad. Tuh. Allahus somad. hmm, Mohon maaf. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan yang digantung oleh makhluk. Kan gitu. hmm, Ah, terus lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu hmm, kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi kalau mau tahu Allah, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan ciptaannya. Bagaimana kita membuktikan Allah itu ada? Bukti Allah itu ada karena saya ada. hmm. Gitu. Oke. Tadi kan Anda bilang tadi bahwa yang bernama Allah itu adalah zat. Zat itu dalam artian adalah Hmm. eksistensi keberadaan. Kalau dinyatakan ada, tapi Anda tadi mengatakan lain, tidak serupa dengan apapun. Jadi dengan apa kita menjelaskan kata ada ini? Silakan. Artinya zatnya itu tidak dapat Hmm. dipikirkan dengan kepala kecil kita ini, akal kecil kita ini. Iya. Makanya Sekarang, makanya disarankan untuk mengetahui dia, pikirkan sifatnya, pikirkan ciptaannya. hmm. Jadi yang disembah apa? Iya, eksistensi keberadaannya, zatullahnya. Iya, makanya kutanya Gilu Ustaz Ucup. Kalau kita menyembah berarti ada sesuatu yang kita arahkan sujud kita, yang disembah itu apa? Itu namanya menyembah berhala, ada sesuatu. Jadi kenapa Kalau menyembah? kalau Hmm. kau menyembah ada suatu objek di hadapan kau, itu penyembahan terhadap berhala. Jadi adanya itu apa? Jadi adanya apa jadinya? Jadi yang namanya menyembah Tuhan semesta alam itu Hmm. tidak ada objek di depan kita. Tidak ada. Jadi kalau jadi berarti menyembah sesuatu kampan gitu. Lah, kita menyembah kepada Tuhan karena Tuhan itu tanpa arah dia. Tuhan itu kan gelarnya Ustaz Ucup. Gelarnya masa gelarnya Iya, disembah. kita Kalau menyembah Allah itu tanpa arah dia. tanpa arah. Jadi Ah, coba aku belum paham, makanya sampai sekarang di komel-komel saya tanya Ustaz Ucup. Mudah-mudahan Ustaz Ucup bisa membuka cakrawala pemikir saya dengan penyembahan yang Anda imani itu. Kalau dekat, bacakan dulu surat Tuhan 14. Surat innani 14. anallah la ilaha Hmm. illa ana fa'budni wa aqimis salata Hmm. li dzikri. Tuh, apa tuh? Hmm. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak Hmm. ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dan dirikanlah Oke, sholat sembahlah untuk aku. mengingatku. Hmm. Terus, Itu yang disembah itu aku ini apa nih aku yang disembah ini? sembahlah aku. Ya Allah. Hmm. Allah itu namanya. Yang bernama Allah ini apa yang Ya, sembah? nama. Jangan Ah, mikirkan Allahnya gitu. jadi Pikirkan ciptaannya. iya, kan kita kan kalau menyembah, contohnya ya, kalau kita bawaannya takluk dan tunduk pada contohnya penyembah berhala lah dulu ya, contoh berhala. Hmm. Orang menyembah pohon toge, ya ada sembah arahnya di bawah pohon toge itu punya kuasa, dia menaklukkan diri Ya pada pohon iya, toge. kan punya Tapi pohon objek toge itu. kan Tuhannya. Gitu loh. Itu punya Jadi objek ada, jadi dia. tahu dia Artinya mengenali menyembah apa yang berhala. disembah dia. Hmm. Mm-mm. Jadi kita itu Nah, menyembah tanpa arah. Kalaupun ke Ka'bah itu hanya menghadapkan wajah. Arah ibadah gitu. iya, saya tidak mengatakan menyembah ke Ka'bah enggak. Makanya saya Hmm. bertanya, di saat Anda bersujud ya,
menyembah, kan itu ada perintah, sembahlah aku. Aku ini yang disembah Hmm. apa? Apakah nama itu Ya aja Allah. atau ada sesuatu yang ada? Kan? Allah beserta zatnya, namanya, seluruh sifat-sifatnya tuh disembah. Disembah. Ada nggak? Hmm. Ada nggak itu ya? Aduh, janganlah gelisah Ustaz. Aduh. Apa? Udah bertanya lah Ustaz. Yang saya kan di saat kita meyakini sesuatu, berarti ada sesuatu yang ada yang kita sembah. Ya kan? Sesuatu yang ada itu bukan berarti harus terlihat. Oh iya, tidak terlihat. Jadi tidak serupa dengan apapun. Oke, jangan apa kita menjelaskan kata ada itu, silakan. Ya iya, dengan apa kita menjelaskan kata ada itu? Karena bukti diri kita ini ada. Aduh, Ustaz. Makanya di komal-komal Aduh, enggak, juga, bingung dia Ustaz. pasti. Ya udah, gini, Jor, ya. Ya. Sekarang balik tanya dulu ya. Dari ujung rambut kau, ya, dari ujung rambut kau sampai ujung kakimu, itu yang mana yang kau bikin? Yang kau bikin? Maksudnya dibikin maksudnya gimana? Yang mana yang kau Ciptakan bikin? gitu. Iya. Yang kau ciptakan apa gimana? Iya, yang kau bikin sendiri mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki? Nggak ada yang saya bikin ini ya hasil ciptaan. Nggak ada. Terus siapa yang ciptain kau? Yang diciptakan itu sang Allah itu, sang Maha itu. Sang Maha, bukan Yesus. Yesus bukan. Oh, bukan. Baik. Sang Maha, di waktu Anda di rahim ibu Anda, betul? Ya. Nah, Sang Maha itu kelihatan nggak ketika Anda diciptakan? Iya, Yesus pun mengatakan Allah itu tidak bisa didengar, wajahnya pun tidak bisa kau lihat. Sang Maha itu kelihatan nggak waktu dia menciptakan Anda, membentuk Anda di dalam rahim? Apa? Sang Maha tadi. Tidak, Yesus pun iya, ya karena udah. Allah itu roh. Ngapain kau nanya? Tidak bisa. Ngapain kau nanya zat Allah kalau kayak gitu? Berarti jadi, udah tahu jawabannya. Juga... Artinya dari diri Anda itu yang sekejar, ya ada yang membentuk. Bentar. Oke. Jadi dari diri Anda ada yang membentuk Anda, di luar diri Anda ada yang berkehendak Anda itu jadi hidup. Gitu. Oke? Itu yang saya kejar. Ada mulai dapat poinnya. Dengarkan. Ya. Ini ada mulai terbuka nih sedikit ya. Berarti Anda dengan narasi Anda tadi ya, ada mirroring tadi, berarti Anda meyakini bahwa Allah itu juga roh. Punya roh ya, betul? Karena ada dalilnya dalam Quran, mau kutunjukkan. Roh itu bukan Allah. Roh itu ciptaannya. Oke, coba kita ini kan ya. Ajari saya dulu Ustaz. Jangan nanti saya itu jadi keliru nanti untuk memahaminya. Nah, bacakan Maryam 17. Fattakhazat min dunihim hijaba. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Itu ayatnya. Apa? Rohana itu roh siapa? Rohana, roh kami. Roh kami? Malaikat Jibril. Malaikat Allah. Kami itu juga Jibril. Jibril, malaikat Jibril. Iya, kalau disebut kami dalam Quran berarti Jibril juga, bukan cuma Allah aja. Iya. Oh. Enggak, kalau dalam penjelasannya kan kami itu merujuk pada Allah, kan itu pada pencipta. Gini, kalau dia menciptakan juga kami. Gini, kalau dia menciptakan sesuatu melibatkan makhluk lainnya seperti Jibril dan ruh, itu dia memakai kosakata kami. Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana, ruh kami. Semuanya dibawa dia. Karena kemuliaan dia menciptakan Isa alaihi salam melalui tiupan Jibril. Ruh yang dibawa Jibril ditiupkan Jibril ke rahim Maria. Gitu maksudnya kosakata kami. Tapi kalau Anda cari di Al-Quran saya itu kosakata sembahlah kami nggak ada. Contoh kayak Toha 14 tadi. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sembahlah aku. Nggak ada sembahlah kami. Nggak ada. Gitu. Udah?
Oke. Dah, Dia Maryam 17 itu kan disebutkan. Itu kan merujuk pada Maryam kan? iya. Ya, merujuk pada Maryam kan? Lalu Kenapa di situ jadi dijelaskan kepada Jibril? Ini memasang tabir itu kepada Maryam. Tapi kenapa menjelma di hadapan mereka? Mereka itu siapa? di mana ada mereka? Coba kau baca dulu yang betul ayatnya. Menjelma menjadi manusia yang sempurna di hadapan mereka. Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Ini bentar ya. Saya bukakan aja ayatnya. Apa kau gerusuk ah? Ya, menjelma di hadapan mereka. Mereka siapa? Di hadapan mereka ngapa? Enggak ada kata mereka tuh. Jor, pusing kau Jor. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Oh, ini yang kau maksud. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam manusia bentuk yang sempurna. Tinggal klik aja. Di sini ada penjelasannya siapa mereka ya. Dari pandangan mereka kepadanya malaikat Jibril. Bentar. Itu Mereka di hadapan siapa itu? Mereka itu siapa? Di sini mereka di sini disebutkan mereka malaikat Jibril. Mereka. Noise. Itu kan yang Jor. malaikat Jibril dari rohnya Allah tadi Anda bilang. Jor. Kok noise mantul? Menjelma di hadapan. Mantul. Doubling. Enggak. Doubling. Enggak, sambil ngecas aku udah lobet baterainya. Kau ngerekam gitu. Iya, sambil ngecas. Enggak enak banget double suaranya. Suaranya double. Noise. Aku ngecas sambil ngecas. Aku sambil ngecas, Pak. Sambil ngecas. Aduh, Jor. Turun dulu.